kalau data-data gitu aja ya mending print out aja, udah kita lihat aja kan kayak gitu. That's it. Berarti yang terpenting dalam data itu bukan penyampaian data, tapi Hai leaders, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semuanya baik-baik saja dan tetap semangat. Kembali lagi bersama saya Lia di GPS Podcast. Mudah-mudahan tidak bosan bersama saya dan juga dengan Coach Surya. Ya, terima kasih sudah hadir di sama-sama. GPS Podcast ya Mas. Kompak kita ya sekarang, merah. Dong, merah marun ya kan. Oke leader, untuk GPS Podcast ini memang tempatnya para leader untuk mengakselerasi pengaruh. Nah, pengaruh nih ya. Berarti pemimpin itu juga harus yang namanya tahu untuk penyajian data ataupun presentasi, karena dia juga akan memberikan pengaruh nih kepada timnya tentang data tersebut. Nah, kira-kira nih Mas ya, kalau misalnya memang seorang pemimpin, ya kan, ada yang namanya menyampaikannya itu terlalu banyak data yang akan disampaikan, apalagi dengan waktu yang sangat limit. Kira-kira sebagai leader, apa ini yang perlu dilakukan tuh wis cepat-cepat aja, dang mari dang uwis, apa memang data itu semua harus disampaikan semuanya? Oke. Data ya. Biasanya kan kalau kita mau menyampaikan datanya banyak tuh. Betul. Datanya banyak. Yang banyak terjadi di lapangan ya disampaikan semua, ditampilkan semua. Yang terjadi itu seperti itu. Nah, kalau saya nanya nih di posisi Mbak Lia, kalau Mbak Lia nih misalnya lihat slide presentasi isinya data, di sana ada sekitar 30 atau 40 angka yang angkanya beragam macam-macam gitu dalam Microsoft Excel. Rasanya gimana? Saya sebagai tim ya. Nah, sebagai audiens atau siapapun jadi audiens kan kadang-kadang orang itu menyajikan data kalau nggak ke tim ke atasannya lagi bisa jadi kan gitu. Rasanya gimana? Boring. Kenapa boring? Ya kalau data-data gitu aja ya mending print out aja, udah kita lihat aja kan kayak gitu. That's it. Berarti yang terpenting dalam data itu bukan penyampaian data, tapi insight dari data itu kan. Itu yang sering kali luput, insight dari data. Apa yang harus dilakukan? Insight dari data, bukan kalau apa yang harus dilakukan itu nanti rekomendasi namanya. Oke. Meaningnya apa sih? Maksudnya apa sih? Contoh misalnya begini, ada kalimat data begini misalnya, 60% dari pekerja kita itu pernah sakit lebih dari 2 kali dalam 1 bulan. Itu kan data. Ya. Meaningnya apa? Apakah karena shift kerjanya tidak berimbang? Ataukah karena beban kerjanya terlalu berat? Ataukah karena lingkungan kerjanya tidak sehat? Kan banyak insight yang bisa ditarik dari sebuah data. Itu yang mestinya dibahas, bukan data itu sendiri. Oke, meaningsnya ya, artinya ya dari data itu berarti harus. Apa sih yang menyebabkan datanya begini? Oh ternyata lingkungan kerjanya memang gak sehat. Sampah gak dibuang, kamar mandi jarang dibersihin, makanya pekerja itu sering sakit. Dan otomatis kalau pekerja sering sakit ya, bayangkan lebih dari 2 kali dalam sebulan sakit, produktivitas pasti menurun kan. Dari situ jadi solusi akhirnya. Oh karena masalahnya lingkungan tidak sehat, maka kalau ini mau ditanggulangi, solusinya baru tadi apa yang harus dilakukan. Rekomendasinya jaga kebersihannya, buang sampahnya tepat waktu. Muncul program Dari data. Oke, berarti kan memang harus data, riset gitu tadi sebelumnya data, akhirnya muncul sebuah program. Yes, yang dibahas itu insight-nya, bukan sekedar disampaikan datanya. Berarti kan skill komunikasinya itu pun before menyampaikan presentasi dong, karena hal itu kan juga harus dikerjakan sebelum presentasi dong Mas. Berarti perlu dianalisis. Yes. Kalau kita punya data, sebelum kita mempresentasikan data itu, pastikan kita sudah punya analisa tentang data itu. Tentu hasil analisa kita nanti yang disampaikan menjadi insight kan? Betul. Tentu debatable. Nggak lantas itu pasti benar. Siapa tahu nanti akan ada pendapat dari audiens. Itu bukan masalahnya sebenarnya bukan karena masalah lingkungan kerja yang buruk,
itu sih masalah shift kerja kita nggak teratur gitu. Oke. Nah, misalnya akhirnya terjadi diskusi kan. Betul, berarti memang forum itu memang akhirnya akan banyak insight-insight tidak hanya dari sudut pandang leader, tapi juga dari tim yang lain yang ada di lapangan. Yes, audiensnya kan. Betul. Bahkan audiensnya bisa aja menambahkan. Oke. Berarti memang ini ya, bagaimana program itu bisa paling nggak itu insight masukan dari arti dari data yang setelah disajikan. Itu yang lebih penting untuk dibahas daripada menyampaikan datanya. Karena itu saat kita menyajikan data, ada banyak data, itu nggak perlu ditampilkan semua. Cukup tampilkan yang memang dibahas dan penting. Contoh gini deh Mbak Lia. Tapi kan, Mas, kalau nggak ditampilkan nanti dia kan nggak tahu. Pertanyaannya emang perlu tahu semuanya? Terus gini deh misalnya, Mbak Lia pernah nggak ditampilin data banyak, padahal yang dibahas cuma ada 3 angka di situ doang yang dibahas. Ada. Ya sudah tampilin Pernah. aja 3 angka itu. Ngapain nampilin data banyak tapi nggak dibahas? Dan betul tadi kata Mbak Lia, kalau mau lengkapnya itu sudah ada papernya, baca sendiri. Tapi yang ditampilkan cukup yang dibahas. Perlu yang hanya dibahas, gitu ya leader ya. Jadi tidak presentasi yang bagus itu tidak terlalu banyak yang ditampilkan di slide-nya, tapi bagaimana dan apa arti dari slide tersebut. Data tersebut. Ya sih, biasanya tuh gitu sih Mas. Banyak banget data yang dikeluarin tapi ternyata yang dibahas akhirnya hanya beberapa aja sih yang dibahas. Butuh ada tim gitu gak sih, tim khusus gitu untuk menyajikan sebuah data yang efektif kayak gitu? Kalau datanya banyak nggak mungkin dianalisa sendiri, pasti butuh tim. Apalagi misalnya data itu dari lapangan. Yang kita nggak langsung mengerjakan kondisi lapangan itu. Pasti butuh tim dari lapangan yang bisa memberi masukan. Untuk proses analisa. Jadi kalau dalam presentasi itu kan bagian dari preparation-nya. Yes. Kalau kita presentasi kan preparation-nya harus matang sebelum presentasi. Nah kalau menyajikan data, maka analisa dari data itu adalah bagian dari kita preparation dan itu wajib dilakukan. Sudah nampak berarti kalau memang pemimpin nggak harus sendiri, tidak bisa sendiri, harus teamwork ya Mas? Ya kalau memang datanya banyak mesti teamwork. Wow, luar biasa ya, ternyata memang harus ada teamwork dan juga ini nih insight untuk teman-teman bahwa tidak hanya data yang harus diutamakan, tapi bagaimana insight dari data tersebut. Kemudian kalau misalkan data-data tersebut Mas, maksudnya boleh nggak sih kalau misalkan kita itu minta saran, kemudian dari data tersebut itu nggak sesuai dari tim yang lain kayak gitu? Sifatnya menambahkan. Karena bisa jadi audiens tahu yang tidak kita ketahui. Ini data ini nggak valid loh Pak. Bisa. Menurut saya di lapangan tuh data ini tuh nggak kayak gini gitu. Bisa. Makanya kalau dalam presentasi laporan itu tujuan utamanya bukan untuk jualan. Tujuan utamanya bukan untuk membuat orang jadi mau ngikut apa yang kita inginkan, bukan. Tujuan kita itu membuat solusi bersama sehingga kita perlu membuat apa yang ditampilkan ini menjadi semakin sempurna, semakin valid. Jadi mencari validitas justru. Maka saat kita presentasi laporan, kita sangat mungkin di tengah jalan kita sadar kita nggak valid. Dan ternyata audiens kita tahu informasi yang lebih valid. Maka informasi itu bisa ditambahkan ke dalam laporan kita saat itu juga untuk kita analisis langsung. On the spot misalnya. Jadi bukan soal benar salah, siapa menang, siapa kalah, bukan. Tuh. Tapi tidak mengurangi kredibilitas dari pimpinan dong ya? Enggak. Karena kan kita itu kan memang matanya terbatas kan. Matanya terbatas. Justru butuh bantuan audiens. Tolong bantu dilengkapi, siapa tahu ada yang tidak saya tahu. Oke, wow. Berarti teman-teman leaders juga boleh loh memberikan sebuah masukan di sebuah presentasi ketika memang dibuka forumnya itu ya kan Mas ya? Gitu kan, ketika memang
ada presentasi gitu, terus memang ada beberapa hal yang memang dirasa kurang pas, boleh diajukan sebuah memang pertanyaan ataupun konfirmasi jelas dengan komunikasi yang baik. Ada yang terjadi mas, komunikasinya nggak baik nih ketika dia harus mengkonfirmasi dalam sebuah presentasi masalahnya. Nah yang terjadi soal benar salah menang kalah. Nah. Soalnya mindsetnya bahwa kalau kita menyajikan laporan presentasi laporan itu kita harus jadi yang benar, bahwa kalau nanti ada masukan berarti itu menyalahkan kita. Padahal balik lagi tujuan dari presentasi laporan itu adalah untuk mencari validitas. Betul. Bukan mencari menang kalah, bukan jualan. Beda dengan kita presentasi ide, presentasi jualan, kita ingin membuat orang itu tertarik kan dengan kita. Tapi kalau presentasi laporan itu kan kita tidak membuat orang ingin tertarik dengan kita, bukan. Kita mencari kebenaran bareng. Yang benar gimana? Mindsetnya kita rubah nih berarti. Iya. Mindsetnya dirubah di leader ya. Kalau udah presentasi laporan, gimana caranya ini laporan yang disajikan harus benar, valid, dan yang jelas memberikan program yang baik, solusi yang solutif untuk organisasi. Nah jangan lupa nanti berarti setiap presentasi laporan itu selalu diakhiri dengan yang namanya rekomendasi. Nah ini juga jangan lupa. Penting, karena kan kita yang mencari datanya, kita yang menganalisa, mestinya kita yang memberi rekomendasi. Betul. Mestinya gimana? Masalah rekomendasi itu akan diterima atau ditolak, atau diterima dengan syarat, itu urusan belakangan. Jadi tidak lengkap, apalagi kalau misalnya kita presentasi ke, misalnya kita seorang pimpinan yang diminta presentasi ke pimpinan yang lebih tinggi. Saya pernah tuh nanganin salah satu klien ya, dia diminta presentasi ke pimpinan yang lebih tinggi. Lalu setelah mempresentasikan laporan, selesai. Dan dia bertanya, gimana menurut Bapak Ibu? Loh, yang di atas kan nggak tahu yang terjadi di lapangan. Kok ditanya gimana menurut Bapak Ibu? Harusnya dia ngasih rekomendasi dong. Bukan ditanya gimana menurut Bapak Ibu. Karena yang di atas kan nggak tahu kondisi di lapangan. Yang presentasi lebih tahu. Ya. Yang tahu iya, ya benar ya. Kalau kayak gitu ditanya kayak gitu ya mereka juga bingung ya mas. Ya bingung. Lo yang tahu lo kok kan gitu kan ya. Iya yang ngerjain kan kamu sama timmu. Oke. Harusnya kamu yang memberi rekomendasi. Yang di atas tinggal melihat ini masih searah nggak dengan visi. Ya kan? Masih bisa dijalankan nggak dengan anggaran yang ada. Kan gitu. Kalau bisa jalan. Kalau enggak ya kita bicarakan. Tapi rekomendasi itu juga bisa dibuat acuan untuk next project atau next presentasi juga itu ya mas ya? Presentasi. Nggak next project kayak gitu? Bisa jadi, kan rekomendasi itu usulan. Betul. Oke. Nemu ya leaders ya, bahwa memang kalau kita memang dalam sebuah presentasi itu tadi, itu memang jangan lupa ada rekomendasi di dalam sana sehingga rekomendasi itu nanti bermanfaat untuk next projectnya ya kan. Nah terakhir nih kira-kira kalau untuk leaders yang ada di rumah, tips untuk presentasi yang memang efektif itu yang kayak gimana sih mas? Tergantung presentasi apa. Presentasi laporan kalau untuk yang episode kali ini. Oke. Kalau presentasi laporan, singkat, jelas, padat, valid. Singkat, jelas, padat, valid. Ya. Singkat, jelas, padat, yang valid. Jadi mesti berdasar pada data, tidak sembarangan, tapi kita membuat analisis yang berdasar pada data. Jadi asumsi-asumsi agak ditahan dulu sedikit. Gitu. Dan selalu open terhadap masukan. Karena validitas itu bisa berubah. Menurut kita sekarang valid, ternyata nanti kalau dapat informasi baru, informasi lama bisa jadi nggak valid dan kita harus siap menerima itu. Karena balik lagi, ini mencari validitas, mencari kebenaran, bukan mencari menang kalah atau salah benar. Oke, bisa dibedakan ya leaders ya bahwa presentasi laporan ini memang tidak untuk menang dan kalah, tapi bagaimana kita itu membuat sebuah validitas atau kebenaran sehingga untuk lebih baik dari organisasi tersebut. Begitu ya Kak Surya. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi untuk GPS Podcast untuk episode kali ini. Mudah-mudahan banyak insight tentang kepemimpinan dan yang terpenting itu adalah teman-teman harus terus belajar bersama kami di GPS Podcast. Kalau gitu saya terima kasih bersama Lia dan juga dengan Coach Surya. Terima kasih. Bye-bye untuk tim leader di sana.